Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan melihat firman Allah sebagai bagian terpenting dalam hidup kita, sehingga rohani kita bisa bertumbuh. Saudara-saudaraku, ini sudah hari yang ke-11. Tanpa terasa tinggal 3 hari lagi kita akan masuk dalam bilik untuk mencoblos. Saya lupa cetak surat suara itu supaya ada gambaran bagi kita. Jadi saya sudah sempat share di grup kita tentang warna-warna surat suara yang akan Bapak Ibu coblos. Jangan sampai ada yang keliru atau salah. Jadi ini adalah momen yang terbaik untuk kita bisa menyalurkan aspirasi kita. Aspirasi kita bukan dalam bentuk suara, tapi pilihan kita kepada orang yang Tuhan taruh di dalam hati. Bukan berdasarkan bisik-bisik tetangga, tapi apa yang Tuhan taruh di dalam hati. Karena kalau Tuhan taruh di dalam hati, berarti kita percaya bahwa Tuhan yang sementara beracara. Kalau Tuhan yang beracara dan Tuhan yang memilih orang yang tepat untuk menjadi wakil kita di DPR Kabupaten Nabire, di DPRD Provinsi, di DPD Provinsi dan DPRI Provinsi, RI, kita percaya itu adalah orang-orang yang terbaik. Terlebih khusus lagi untuk memilih pemimpin kita di Indonesia, Bapak Presiden. Ini kan lagi sementara hangat-hangatnya. Sampai suami istri pun punya pilihan yang berbeda. Ya, mau 1K, mau 2K, mau 3K, terserah. Yang Tuhan tahu. Tapi yang jelas, sehebat-hebat manusia mengaturnya, tetapi keputusan Tuhanlah yang terbaik. Siapapun nanti yang naik pada saat pemilu nanti, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, itulah. Tidak ada yang dapat merubah keputusan Tuhan. Kalau Tuhan yang memutuskan, itulah yang menjadi keputusan sebagai bentuk kedaulatan Tuhan. Jangan ada yang golput. Jangan ada yang tidak memilih. Rugi suara Bapak Ibu. Ya, sampai saat ini saya juga masih menunggu surat undangan, belum tiba-tiba. Atau mungkin hari Senin kah, hari Selasa kah baru dapat surat undangan. Tapi kalau tidak dapat surat undangan, Bapak Ibu punya KTP, jam 12 ke atas, pergi coblos. Makanya saya antar Olive hari apa itu pergi buat KTP. Rugi nak suaramu 1. Ya, memang dari dapil, kependudukan, kantor kependudukan, Capil itu membuat KTP secara gratis. Silahkan ke sana kalau ada yang belum rekam supaya bisa diupayakan cepat keluar KTP. Apalagi KTP yang belum merubah status di Provinsi Papua Tengah harus dirubah. Jadi jangan sampai ada yang golput. Golput itu bukan tipe anak Tuhan. Berarti kita pasrah dengan keadaan, tidak mau memilih. Berarti semua kita anggap tidak benar, tidak sesuai dengan hati kita. Memilih saja. Nanti Tuhan yang gerakan hati dan tangan kita, siapa yang kita coblos. Tapi jangan juga nanti coblosnya salah-salah. Ya. Coblos nomornya atau namanya. Karena sekarang tidak pakai muka. Jangan Bapak Ibu masuk di bilik nanti lalu cari. Mana mukanya nih Bapak ini? Tidak ada. Memang tidak ada mukanya orang. Cuma hanya nama dengan nomor. Maka ingat nomornya, ingat partainya. Tidak ada Bapak Ibu dapatkan partai GPSD. Tidak ada partainya GPSD. Ya. Cari partainya,
lalu cari nomornya dan lihat namanya. Ya. Kalau namanya sama, lihat marganya. Ya. Usahakan masuk. Ini pesta demokrasi se-Indonesia. Ini pesta akbar. Jangan sia-siakan. Jangan juga nanti sebelum mau pemilihan malamnya minum-minum dulu, terus pergi coblos, pulang hajar lagi minum. Itu dampaknya bahaya. Karena sudah keluar peraturan pemerintah bahwa mulai dari tanggal 10 sampai pada tanggal setelah pencoblosan itu tidak boleh ada toko yang menjual minuman, termasuk minuman-minuman lokal bobo. Karena itu bisa berdampak yang tidak baik dalam proses pemilu nantinya. Nanti ada yang bikin kacau karena sudah mabuk-mabuk. Makanya itu pemerintah akan dikenakan sanksi kalau kedapatan ada yang jual. Jadi kalau ada bapak ibu punya tuak di rumah, jangan kasih orang beli. Bawa saja ke pastori 1 gelas. Itu untuk obat. Untuk obat, bukan untuk pagembala. Mari sama-sama buka firman Allah. Markus pasal 1 ayat 40 sampai dengan ayat 45. Markus pasal 1 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-45. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu silakan menyimak Alkitab masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Mengenai kisah ini tertulis di Injil Sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes tidak menuliskan kisah ini. Hampir sama alur ceritanya, walaupun dalam penulisan dengan karakter bahasa yang berbeda-beda yang dimiliki oleh Rasul Matius, Markus, dan Lukas. Secara tidak langsung kita sudah paham tentang alur kisahnya dan cerita yang tertulis di dalamnya. Ya. Saya coba ulas sedikit saja. Dalam perjalanan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Yesus, dia berjumpa dengan seorang yang sakit kusta. Saya mencoba untuk menelusuri dalam kitab-kitab sejarah tentang orang yang sakit kusta ini. Siapakah namanya? Kemudian sakit kusta itu sudah berapa lama? Kalau Bapak Ibu bertanya tentang penyakit kusta itu tipenya dan modelnya seperti apa, kita sudah paham. Kita sudah tahu. Yang jelas daging kulit itu meleleh sampai habis. Ya. Saya coba telusuri kira-kira berapa tahun orang ini mengalami sakit. Berapa tahun orang ini mengalami penderitaan. Berapa tahun orang ini bersama dengan kelompok-kelompok orang-orang yang mengalami sakit yang sama. Karena dalam tradisi bangsa Israel, mereka itu harus diisolir. Ya. Dilokasikan pada satu tempat yang tidak boleh bersentuhan dengan orang-orang yang tidak sakit. Mereka yang penyakit kusta itu dikategorikan sebagai orang yang kena kutuk, najis. Orang yang tidak sakit
kusta bersentuhan dengan orang yang sakit kusta, saya pun akan mengalami kenajisan. Dan ada tata cara yang harus saya lewati untuk mentahirkan diri saya dari bersentuhan dengan orang yang mengalami sakit kusta itu. Tidak diketahui berapa lama orang ini dalam pergumulan, dalam penderitaannya mengalami sakit kusta. Tidak terdeteksi dalam kisah ini apa saja yang sakit dalam tubuhnya, apakah tangannya sudah meleleh, apakah kakinya juga sudah habis, tidak ditahu. Tapi Alkitab mengisahkan bahwa orang itu mengalami sakit kusta, sakit yang menjijikkan, sakit yang mengerikan, penderitaan yang begitu menakutkan. Saudara-saudara, dalam perjumpaan itu, si sakit kusta bertemu dengan Yesus. Alkitab berkata, dia berlutut. Ketika dia berlutut, dia pasti mengangkat kedua tangannya di perhadapan dengan Yesus, lalu dia berkata, kalau engkau mau. Ada ungkapan dilakukan oleh si penyakit kusta itu, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Sebenarnya ungkapan ini bukanlah ungkapan yang saya akan menguji apa bisa bukan saya atau tidak. Tetapi ungkapan disampaikan oleh orang yang sakit kusta ini adalah merupakan ungkapan yang dia tahu bahwa dia tidak berhak untuk mendesak Yesus mengambil keputusan untuk menyembuhkan dirinya. Ini adalah orang yang tahu diri. Ketika dia bertemu dengan Yesus Tuhan, dia berlutut, mengangkat kedua tangannya, mengarahkan pandangannya kepada Yesus, lalu dia berkata, jika engkau mau, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ada sebuah harapan yang dimiliki oleh orang sakit kusta ini untuk menyentuh hati Yesus, tidak mendesak Yesus untuk melakukan apa yang menjadi keinginan dan harapannya. Kadang-kala kita memposisikan diri tidak sama seperti orang yang sakit kusta ini. Ketika kita ada dalam tekanan dan pergumulan dalam persoalan hidup, ketika kita datang kepada Tuhan, seakan-akan kita paksa, kita desak Tuhan, ya, kita gerakkan Tuhan, cepat Tuhan jawab. Tuhan, ini pergumulanku, berikan solusi secepatnya. Nah, di sini letak ada nilai tersendiri yang Tuhan perhatikan dalam si orang yang sakit kusta. Dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ini sebuah kalimat kerendahan hati. Sudah dalam pergumulan, dia tahu memposisikan diri yang membutuhkan pertolongan. Ya, sebagai orang Kristen yang sering datang kepada Tuhan, kita harus memposisikan diri sama seperti orang yang mengalami sakit kusta. Bukan posisikan diri sama seperti penyakitnya, tetapi apa yang dilakukan ketika datang kepada Tuhan, sebuah ungkapan kepelosan, ketulusan, bahwa semua hanya terserah kepada apa yang menjadi keputusan Tuhan. Ketika dia berkata seperti itu, dengarkan baik, Yesus tergerak hatinya. Ungkapan itu tidak membuat Yesus akhirnya menutup diri, tapi justru tergerak hatinya. Lalu dia mengulurkan tangannya dan dia menjamah orang sakit kusta itu, dan si kusta itu tahir dari sakitnya. Ya, Yesus tergerak hatinya, dia mengulurkan tangannya dan dia menjamah tubuhnya yang mengalami sakit kusta itu, dan seketika itu juga Alkitab berkata, lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Ya, saudara-saudaraku, kalau orang sudah sembuh dari sakit kustanya, aturan Taurat dalam Talmud dan tradisi orang Yahudi, mereka harus pergi memperhadapkan dirinya kepada imam bahwa dia telah sembuh. Setelah dia telah sembuh, diperiksa dengan baik oleh para imam-imam di Bait Allah. Oke, dia telah sembuh, maka dia harus mempersembahkan korban persembahan di dalam Bait Allah sebagai tanda syukurnya kepada Tuhan. Nah, maka Yesus perintahkan, pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk imam dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan seperti yang diperintahkan oleh Musa. Itu tradisi. Ya. Lalu Yesus perintahkan kepada dia, tolong, ya,
Jangan sampaikan, jangan beritahukan apa-apa kepada orang lain tentang hal ini, dengan harapan supaya Yesus agak lebih leluasa masuk dalam kota Galilea itu untuk menyampaikan firman. Tapi ternyata laki-laki ini karena begitu bahagianya, begitu sukacitanya, dia menyebarkan berita tentang Yesus yang sudah melakukan mujizat bagi dirinya. Sampai di situ, saudara-saudara. Dari nats firman Tuhan ini, kelihatannya sederhana sekali. Kelihatannya sederhana dan mudah. Untuk keluar dari persoalan, keluar dari pergumulan, mendapatkan jawaban daripada Tuhan, kelihatannya sederhana dan mudah. Kalau kita bisa datang kepada Yesus, kita berlutut saja, angkat kedua tangan, lalu kita berkata, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Jika engkau mau Tuhan, engkau dapat meluputkan aku dari mara bahaya. Jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan sakit penyakitku. Jika engkau mau, engkau dapat membalikkan keadaanku yang susah menjadi orang yang berkelimpahan. Jika engkau mau, engkau dapat melepaskan ikatan kuasa kegelapan yang mengikat kehidupanku. Apakah sesederhana itu? Justru dengan kesederhanaan seperti ini, orang banyak menyanyiakan kesempatan. Tapi saya perlu beritahu, ada rahasia yang paling dalam yang harus kita tahu. Tidak sesederhana yang kita pikirkan. Karena ada yang lebih spesifik yang dilihat dan ditemukan oleh Yesus dalam diri seorang yang sakit kusta itu. Sehingga Yesus berkata, aku mau. Ada sesuatu yang lebih hebat yang Tuhan lihat dalam diri orang penyakit kusta itu. Bukan kata-katanya, bukan apa yang dilihat dari tindakan dia berlutut dan dia mengangkat tangan dan dia berkata kepada Yesus. Ada hal yang lebih spesifik yang dilihat oleh Yesus, yang tidak dapat dilihat oleh para imam, yang tidak dapat dilihat oleh gembala-gembala, yang tidak dapat dilihat oleh sesamanya, dan itu hanya dapat dilihat oleh Tuhan. Sehingga dia akan berkata, aku mau menolong engkau, aku mau mengangkat engkau, aku mau memberkatimu. Apa yang Tuhan lihat? Tuhan melihat hati. Ya. Tuhan melihat hatinya si kusta itu. Dari hatinya itu dia tuangkan, dia olah dengan pikirannya. Dari pikirannya itulah yang memerintahkan anggota-anggota tubuhnya untuk melakukan perbuatan yang terpuji di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati daripada si sakit kusta itu. Tidak sesederhana itu lalu Yesus berkata, aku mau. Karena dia telah menunjukkan dirinya datang kepada Yesus dan dia berlutut dan dia mengangkat tangan. Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Tidak sesederhana itu Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita yang sudah datang di hadapan Tuhan. Kita berlutut di hadapannya. Kita berdoa, kita menyembah, kita memuliakan dia. Kita mengagungkan dia. Bahkan kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita mengangkat tangan, ada pengurapan daripada Allah. Tetapi Tuhan melihat hati. Sesuatu yang tidak dilihat oleh sesama, sesuatu yang tidak dilihat oleh gembala, tapi dilihat oleh Tuhan, yaitu hati daripada si penyakit kusta itu. Sehingga Yesus berkata, aku mau. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7b, ketika Samuel diperintahkan oleh Tuhan untuk mengurapi salah satu anak yang ada di bangsa Israel untuk menjadi raja menggantikan Saul. Apa yang terjadi ketika dia melihat salah satu anak dari orang tua Daud, kakak-kakak Daud itu datang, lalu Samuel berkata, dia inilah, dia tinggi, tegap, gagah, perkasa, dia inilah yang akan diurapi menjadi seorang raja. Suara Tuhan datang kepada Samuel. Suara Tuhan datang kepada Samuel. Tuhan berkata apa? Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, yang kelihatan, yang nampak, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi, bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Karena mata kita tidak bisa mewakili pandangan Tuhan. Ya, justru Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Manusia melihat apa yang nampak depan mata. Dan manusia, kita cepat sekali terkecoh. Kita cepat terkecoh dengan perbuatan manusia yang ada di depan mata kita. Ya,
Makanya dalam pemilihan ini juga jangan cepat terkecoh dengan perbuatan-perbuatan manusia. Lihatlah dengan ukuran standar cara Tuhan melihat. Saya berkata, siapa yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Siapa yang merendahkan dirinya dan hatinya di hadapan Tuhan, dia pasti akan diangkat tinggi. Amin. Ya. Hah? Tuhan melihat hati. Mazmur pasal 10 ayat 14 berkata begini, engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Tuhan yang melihat kesusahan yang dialami oleh si penyakit kusta ini. Tuhan melihat hatinya yang menjerit kepada Allah. Tuhan melihat kondisinya yang benar-benar mendorong dia dengan harapan yang sungguh, dengan melihat bahwa pertolongannya hanya datang daripada Tuhan, sehingga dia menggerakkan tubuhnya untuk berlutut dan mengangkat tangan dan berseru kepada Tuhan. Saya teringat juga dalam Yeremia pasal 12 ayat 3a, dikatakan di situ, ya Tuhan. Saya ingat ada satu hamba Tuhan di Manado, dia mengembalakan jemaat GBI di Jawa, tapi dia akhirnya kembali ke Manado. Dia ciptakan lagu, dan lagu itu sangat favorit juga untuk saya. Kami sama-sama bertukar hasil ciptakan lagu. Dia berkata begini lagunya, ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku. Yeremia pasal 12 ayat 3a berkata, ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Ya. Kita bisa saja memanipulasi sikap kita, memanipulasi kata-kata kita, memanipulasi raut wajah kita, mimik kita, tubuh kita, gerak-gerik kita kepada orang lain, dan orang lain bisa terpengaruh, dan orang lain bisa terbawa dengan perasaan itu, terbawa dengan isi hati kita, terbawa dengan sikap dan perbuatan kita. Tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Tuhan tidak bisa kita manipulasi dengan kata-kata dan perbuatan kita. Tuhan lihat hati daripada si sakit kusta itu, sehingga dia berkata, aku mau. Perkara yang mendasar, hari ini saya beritahu, perkara yang mendasar yang menggerakkan ia datang kepada Yesus, dan itu pasti dilihat oleh Yesus, sehingga Tuhan Yesus berkata, aku mau. Dalam sekejap Tuhan sembuhkan dia, dan Tuhan tahirkan dia, bukan hanya dengan datang berlutut, mengangkat tangan dan berseru kepadanya, tetapi apa yang mendorong dia datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa yang mendorong kita datang kepada Tuhan untuk beribadah? Apa yang mendorong kita datang untuk takut kepada Tuhan? Apa yang menggerakkan kita untuk menghargai Tuhan dalam hidup ini? Apa yang menggerakkan kita para orang tua sehingga kita disiplin bagi anak-anak kita? Jangan lupa untuk ibadah. Jangan tinggalkan ibadah sekolah minggu. Hadirlah terus dalam persekutuan anak-anak muda. Apakah yang mendorong dalam hati kita? Itulah yang Tuhan lihat. Itu yang Tuhan lihat. Yang pertama, apakah yang telah dilihat oleh Tuhan? Yang dapat saya angkat pada pagi ini, sehingga Tuhan dengan mudahnya berkata, aku mau. Jadilah engkau lahir. Aku mau pergumulanmu diangkat dan dilepaskan. Aku mau persoalanmu diselesaikan oleh Tuhan. Aku mau masa depan dari anak-anakmu yang engkau takutkan dan engkau khawatirkan akan kuberikan jalan yang besar, jalan yang luas baginya, jalan tanpa hambatan baginya, untuk mencapai prestasi dan keberhasilan dalam hidupnya. Karena ada unsur di dalam hati yang tidak boleh kita anggap sepele. Ya.
Yang pertama, apakah yang menggerakkan seorang sakit kusta itu datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapan Tuhan, mengangkat tangannya, dia memohon bantuan kepada Yesus? Yang pertama, Mazmur 51 ayat yang kelima. Mazmur pasal 51 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian: sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Yang pertama, ketika orang si penyakit kusta itu datang kepada Tuhan, yang mendahului sebelum dia mengambil tindakan datang berjumpa dengan Yesus, dia berlutut di hadapan Yesus, dia mengangkat kedua tangannya, menengadahkan wajahnya kepada Yesus dan berkata, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku, dengarkan baik. Yang menggerakkan dia datang kepada Yesus karena dia menyadari dirinya bahwa ia tidak baik-baik saja. Ia menyadari dirinya bahwa ia berdosa. Ia menyadari dirinya bahwa telah mengalami sakit kutuk. Dia menyadari dirinya bahwa ia sudah menderita bertahun-tahun lamanya. Dia menyadari dirinya bahwa dia tidak baik-baik saja. Hanya datang kepada Yesus itulah yang mendorong dirinya untuk bisa mengalami pemulihan kebaikan dalam hidupnya kembali. Pernahkah kita menyadari? Bukan berarti kita merenungkan bahwa kita berdosa terus, tapi ini latar belakang sehingga kita menggerakkan kaki kita untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Bukan karena aktivitas ibadah rutin yang diselenggarakan oleh gereja kita, tidak. Tetapi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia, karena kita menyadari hidup kita yang lampau, yang berdosa itu telah diubahkan Tuhan untuk memiliki hidup yang berkenan di hadapan. Sadari diri, itu yang paling terpenting, saudara-saudaraku. Karena saya menyadari diri saya masih lemah, karena saya menyadari diri Bapak Ibu masih menyadari diri masih hidup dalam daging, kita masih mendustai Tuhan seringkali, kita masih menipu diri kita sendiri, kata Alkitab, kata firman Allah. Kita masih tidak jujur di hadapan Tuhan. Itulah yang mendorong kita seharusnya untuk datang kepada Allah dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan, tanpa melihat orang lain. Kita datang di hadapan Tuhan bukan melihat orang lain, bukan melihat sana menjadi dorongan bagi kita, bukan karena kita tersakiti oleh saudara kita lalu kita datang kepada Tuhan, tapi kita datang kepada Tuhan karena kita menyadari kita masih membutuhkan Tuhan untuk memulihkan dan memproses kita menjadi manusia yang baru. Kalau si penyakit kusta itu tidak menyadari dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa, tidak akan mungkin dia datang kepada Tuhan, sebab Yesus itulah sumber pengampunan. Kalau saya tidak menyadari diri bahwa orang tua saya, tempat saya menaruh dan memberikan curhat saya, tidak akan mungkin saya datang kepada orang tua saya. Kalau anak-anak tidak menyadari diri dan tidak paham bahwa papa mamanya itu menjadi tempat bagi dia untuk mengadu dan meminta, dia tidak akan mungkin datang kepada saya sebagai orang tuanya. Sebenarnya ini merupakan contoh yang simple dan sederhana. Sadarlah diri bahwa kita belum sempurna. Sadarlah diri bahwa kita masih kadangkala berkelumit dengan perkataan dosa, dengan pikiran yang menyimpang daripada kebenaran Allah, dari cara pandang kita yang memandang sesuatu yang membuat kita, hati kita seakan-akan terluka dan kecewa. Beberapa minggu lalu saya sampaikan, ketika kita menyadari diri itu, maka itu menjadi dorongan bagi kita untuk datang mencari Tuhan. Hanya orang yang merasa dirinya baik-baik saja, tidak menghadapi pergumulan, enjoy saja dalam hidup ini, yang bisa dalam sekejap dia melupakan bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan dan sumber rezeki dalam hidupnya. Ini yang saya tanamkan terus bagi jemaat. Jadilah dewasa dengan melihat siapa kita sebenarnya. Kita sama dengan penyakit kusta itu, masih merasa diri banyak kekurangan dan kelemahan. Itu yang mendorong kita untuk datang kepada Dia. Tapi dengarkan baik, jangan pernah jadikan Tuhan sama seperti advokat.
Hanya seperti pengacara, nanti pada saat kita mengalami kesusahan dan masalah, baru kita datang kepada Tuhan mengadu, tolong Tuhan, saya terintimidasi, saya masuk dalam proses hukum, dan saya terus dihasut, ya, diserang oleh kuasa kegelapan. Nanti pada saat tidak ada pergumulan, sudah selesai, Tuhan tolong, kita tidak datang lagi kepada Tuhan. Jangan jadikan Tuhan sama seperti tabib, ya. Hanya pada saat kita sakit baru kita datang kepada Dia. Tuhan tolong sakitku ini. Jangan kita jadikan Tuhan seperti dokter psikologi. Pada saat kita kecewa, kita sakit hati, kita patah hati, patah semangat, putus cinta, baru kita datang kepada Tuhan. Tuhan, hiburkanlah hatiku. Jangan hanya pada saat kita mulai mengalami kekurangan dalam soal ekonomi, baru kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu Engkau sumber berkat. Aku tahu Engkau yang menjawab kebutuhan hidupku. Aku datang kepadamu berharap. Tuhan menjawabnya. Memberkati pekerjaan kita, memberkati rumah tangga kita, hasil perkebunan, hasil peternakan kita, kerja tangan kita diberkati berlipat kali ganda. Setelah kita menikmati kelimpahan, jawaban doa itu, kita putuskan hubungan lagi dengan Dia. Sekali lagi, sadarlah diri, terus tanamkan dalam hati. Kita menyadari diri bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Sadari diri bahwa kita tidak akan bisa memelihara dan menjaga rumah tangga kita dengan baik-baik saja kalau tanpa Yesus. Sadarkanlah diri kita bahwa Yesus yang mempunyai kemampuan yang hebat untuk memberkati, menolong, dan meluputkan anak-anak dan cucu-cucu kita dalam jalan kebaikan. Karena Dialah yang sempurna sebagai penolong yang sejati atas hidup kita. Dengan kesadaran itu mendorong kita untuk terus datang kepada Allah, datang terus berlutut di hadapannya, datang terus berseru kepadanya. Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Jika Engkau mau, Engkau dapat menolong aku. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kami berjalan hidup ini baik-baik saja? Saya tidak merusak orang lain, saya tidak pergi memukul, saya tidak pergi mencuri, saya tidak memfitnah, saya tidak menceritakan kejelekan orang lain, saya tidak berbuat yang jahat kepada orang lain. Lalu, apakah saya harus datang terus merasa diri berdosa? Tangkap kalimat ini dengan cermat. Menyadari diri hidup ini, bahwa kita masih hidup di dalam daging, membutuhkan perpanjangan tangan Tuhan untuk selalu mengatur langkah hidup kita benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Orang lain mungkin setuju berkata, iya Pak Gembala, atau tetangga berkata, iya orang itu, keluarga itu baik. Tapi siapa yang tahu dalam isi hatimu? Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang paham apa yang ada di dalam hati kita. Dan itu yang dilihat oleh Tuhan. Sebab itu sadarlah diri bahwa kita dalam kondisi yang membutuhkan Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya beban dan kesulitan dalam hidup kita masing-masing. Oleh sebab itu, tanamkan di dalam hati untuk menyadari diri bahwa Tuhan yang mampu merubah segala sesuatunya menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, ketika orang penyakit kusta itu dalam hatinya ditemukan oleh Allah, dan Tuhan melihat itu, sebab Tuhan melihat hati. Ada keseriusan dalam dirinya untuk mengakui bahwa dia berdosa. Keseriusan dalam hatinya, dia mengakui bahwa dia menderita. Dia tidak baik-baik saja. Dengan perenungan yang begitu dalam, dengan otak yang memikirkan itu, maka dia perintahkan tubuhnya untuk berlari, mencari Yesus, dan dia berjumpa dengan Dia. Yang kedua yang Tuhan lihat
dari sikap hati yang dimiliki oleh si penyakit kusta itu apa? Dia berjuang melawan rasa kecewa. Dia berjuang melawan rasa malu dalam dirinya. Dia berjuang dan akhirnya dia menetapkan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebab dia malu, dia kecewa, dia rendah diri, sebab dia dibuang oleh keluarganya, dia dijauhi oleh sesamanya. Dan rohaniawan imam-imam yang seharusnya ada menjadi imam untuk mengingatkan, menguatkan dan menyadarkan, hanya karena terbentur dengan aturan pada waktu itu, mereka harus dikucilkan. Kalau dia suami yang sakit, dia harus dipisahkan dari istri dan anak-anaknya, orang tuanya, mertuanya. Kalau dia istri, dipisahkan dari suami, anak-anaknya, mertua, orang tua dan saudara-saudaranya. Kalau dia anak, dia harus dipisahkan dari orang tua, dari kakek neneknya, dan semua saudara-saudaranya. Bukankah itu menimbulkan rasa sakit dan kecewa? Hanya karena pergumulan sakit kusta, dia harus terpisah dengan keluarganya. Ada karena banyak persoalan dalam hidup kita, akhirnya kita menjadi rasa malu, kita kecewa, kita rendah diri. Karena terjadi penolakan-penolakan di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Inilah yang Tuhan lihat dalam kehidupan daripada si penyakit kusta itu. Dia berjuang melawan, mematikan rasa malu, mematikan rasa kecewa itu, mematikan rasa rendah dirinya dengan keluar dari persekutuan orang-orang yang mengalami sakit kusta, dan dia berlari untuk berjumpa dengan Yesus. Walaupun ada penjaga pada waktu itu, jangan kau keluar dari kelompokmu, tetaplah di dalam, sebab engkau akan mendapatkan hukuman lagi dari para imam-imam. Dia tidak pusingkan dengan hal itu. Banyak orang mencemooh dia, banyak orang menyuruh dia sudah sakit kusta lagi. Tidak sadarkan dirimu, karena mereka akan terus dikatakan najis, 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 najis. Itu sebuah pukulan perkataan yang menyudutkan sekali. Tapi apakah dia putus asa? Tidak, saudara. Dia justru meninggalkan dan mematikan rasa kecewa, rasa malu, rendah diri. Lalu dia datang, keluar dari kelompoknya, dia berlari. Alkitab tidak mengisahkan dia ada berapa orang, tapi dia sendiri yang membawa dirinya untuk berlari berjumpa dengan Yesus. Ingat dengan seorang perempuan yang 12 tahun mengalami sakit pendarahan, kurus kering, tensinya rendah. Orang mungkin akan berkata, kamu najis. Karena perempuan kalau sudah datang bulan itu tidak boleh bersentuhan dengan orang, apalagi masuk dalam bait Allah. Dalam hukum Taurat, apalagi mau berjumpa dengan orang dikatakan sebagai rabi. Yesus adalah rabi, tapi dia tanggalkan rasa malu itu. Dia tanggalkan rasa kepedihan hati yang dia miliki. Dia berjuang untuk berjumpa dengan Yesus. Jangan kita menjadi jemaat yang cepat sekali pesimis. Hadapi goncangan, hadapi masalah yang mungkin lahir di antara kita, lahir persoalan dalam keluarga kita, lahir persoalan dalam persekutuan jemaat, lahir persoalan dalam relasi kerja kita. Kita menjadi, kalau orang dunia mengatakan lebay, apa sih namanya itu lebay? Pengertian lebay, saya juga bingung ya, anak-anak selalu lebay amat. Ada yang bilang cemen, apa ya? Ini istilah-istilah anak-anak ini. Jemaat yang dewasa, yang bertumbuh imannya, yang sudah mengenal karya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita tidak membuat kita menjadi patah semangat lalu putus asa, tapi justru Roh Kudus membakar diri kita untuk semakin semangat mengenal Dia. Nah, tantangan dari mana yang muncul? Itu muncul pasti dalam lingkungan kita. Persoalan itu datang ada dalam lingkungan kita. Tidak usah jauh-jauh, suami istri pasti akan saling memproses. Apalagi dalam lingkup kita yang berjumlah jemaat yang cukup banyak ini. Itu proses kita. Tapi akan membuat kita menjadi cemen, membuat kita menjadi lebay kata anak-anak muda, membuat kita menjadi orang yang putus asa. Oh tidak, maaf. Roh Kudus bekerja di proses kita bukan untuk membuat kita semakin turun iman dan rohani, tapi semakin naik. Semakin naik. Semakin melihat dengan cara pandangnya Allah. Semakin menggunakan mata elang untuk melihat persoalan itu. Elang semakin melihat badai menghantam dia. Dia bukan turun, tapi dia akan semakin naik.
semakin naik. Elang kalau sudah tangkap ular, dia tidak akan makan dan dia akan berkelahi dengan ular di darat, tapi dia akan justru bawa naik tinggi ke udara. Dia semakin mencengkeram tubuh ular itu supaya dia mati, bukan berperang dengan ular di daratan, tapi justru dia semakin naik, semakin naik, semakin naik, menghadapi badai dan melawan musuhnya. Itu juga kalahkan rasa takut, kalahkan rasa kecewa, kalahkan semua rasa malu itu dengan pergumulan, dengan persoalan itu. Tapi datanglah kepada Tuhan dengan benar-benar kalahkan, buang semua jauh-jauh hal-hal yang mengintimidasi hati dan pikiran kita. Datanglah kepada Tuhan, berlututlah dan angkat tangan, dan Tuhan akan berkata, aku mau menyelesaikan persoalan, aku mau menolong engkau, karena Tuhan melihat hati yang tulus datang ke Tuhan. Jangan datang beribadah hanya karena nanti Pak Gembala cek, nanti Pak hamba Tuhan Pak Peter Tiranda, nanti ketua komisi mengecek kita. Jangan, karena kita manusia hanya melihat yang kelihatan di luar. Tapi datanglah kepada Tuhan, karena kita sama-sama sungguh-sungguh membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Firman Allah berkata pada Mazmur pasal 34 ayat 19, berkata begini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Kata patah hati ini, ketika saya cermati, bukan tentang kecewa, tapi patah hati ini hampir-hampir putus asa karena beban pergumulan yang begitu berat. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Adalah orang-orang yang datang mengeluh kepada Tuhan, menyampaikan isi hatinya dengan tangisan kepada Tuhan. Tuhan berkata, dia pasti akan menyelamatkan. Dan Tuhan sangat dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan lihat hatinya yang benar-benar sungguh kepada Tuhan. Hai anak-anak muda, dengarkan baik. Kesuksesanmu tidak tergantung sepenuhnya kepada usaha kerasmu. Kalau saya berkata tidak tergantung sepenuhnya kepada usaha kerasmu, berarti usaha keras juga ada perannya di dalam. Tetapi gantungan yang paling sepenuh dalam meraih kesuksesan adalah ketika engkau belajar mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Ketika engkau belajar mengandalkan Tuhan, Tuhan akan buka jalan bagimu. Sebab mengandalkan Tuhan berarti kita memprioritaskan Tuhan sebagai pemimpin dalam hidup dalam masa muda. Tuhan akan buka jalan dan Tuhan akan tunjukkan jalan bagimu meraih keberhasilan dan kesuksesan di dalam Tuhan. Ya. Bagaimana caranya? Bentuk aplikasi bahwa kita mengandalkan Tuhan. Jangan hindarkan dari tempat ibadah. Ya. Jangan biasakan diri untuk tidak datang dalam ibadah persekutuan anak muda. Kalau sudah dari muda kita udah biasa untuk tidak hadir dalam ibadah-ibadah persekutuan anak muda, agak susah nanti penyesuaiannya ketika kita sudah menjadi kepala rumah tangga. Berat langkah kaki. Saya berbicara untuk masa ke depan. Maka orang-orang kita, orang tua punya beban tanggung jawab untuk anak-anak. Dorong mereka, gerakan mereka. Karena ke depan nanti kita hanya tersenyum dan tertawa melihat masa depan anak kita, di mana Tuhan sudah campur tangan untuk memberkatinya. Saya tidak mau melihat orang-orang tua, generasi tua nanti pada akhirnya hanya menangis dan berkeluh kesah kepada Tuhan karena melihat anak-anaknya tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Justru mendatangkan persoalan terus, masalah terus sampai ke telinga mereka. Karena ada pembiaran pada awal-awalnya. Hiduplah belajar takut kepada Tuhan. Setialah beribadah. Hal yang simpel. Kalau kamu telah dikunjungi rumah untuk ibadah anak muda, balaslah juga mengunjungi mereka ketika mereka datang beribadah. Itu hal yang simpel supaya kita saling menghargai persekutuan itu. Jangan kita saja yang mau dikunjungi ibadah, lalu kita tidak mau mengunjungi yang lain dalam ibadah. Ya, dengarkan nasihat firman ini. Karena ibadah itu mengandung janji. Ya, anak muda, jangan keraskan hatimu.
Kata firman Allah, jangan keraskan hatimu. Dan apa yang didengarkan hari ini itu akan diukurkan bagimu. Setialah kepada Tuhan. Kalau ada kesempatan, jangan sia-siakan. Karena itu momen yang sangat terbaik untuk menikmati perkataan-perkataan firman. Jadi yang pertama, menyadari diri bahwa kita tidak baik-baik saja. Kita membutuhkan Tuhan. Sama seperti pengen kusta itu, dia merasa diri dia berdosa, dia terkutuk, ia menderita. Itu menggerakkan hatinya untuk berharap berjumpa dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, dia berjuang melawan rasa kecewa, rasa malu, rasa rendah dirinya. Karena mereka menjadi orang yang terisolir, dibuang dari kelompoknya, dibuang dari keluarganya. Bisa saja dia hidup dalam kekecewaan, tapi dia berjuang melawan dan mematikan rasa itu. Dan dia datang kepada Tuhan, dan dia meminta kepada Tuhan, dan Tuhan menolongnya. Yang ketiga, yang terakhir, apa? Apa dilakukan oleh si penyakit kusta itu? Saya sudah katakan tadi, mereka itu adalah orang yang terisolir, diisolasi pada satu tempat, tidak boleh keluar dari area mereka berada. Mereka terikat dengan hukum sosial, dengan hukum agama pada waktu itu yang ditetapkan oleh pemerintah pada waktu itu. Tapi apa yang dilakukannya? Dia berani memaksakan dirinya untuk melawan hukum sosial itu dan bertindak dengan keluar dari kelompoknya dan berlari kepada Yesus. Kadangkala dalam persekutuan jemaat, ketika kita melakukan kesalahan, orang menghukum kita, menjustifikasi kita. Dia melakukan kesalahan, dia begini, dia begitu, dia begitu. Semua diukurkan kepada dia. Itu seperti hukuman sosial bagi kita. Hati-hati ketika sudah kita berada pada situasi orang sudah mulai menyudutkan kita, orang sudah mulai memperkatakan hal-hal yang negatif tentang kita, kita seakan-akan mulai terkungkung dalam hukum sosial yang membuat kita langsung menjadi minder, dan akhirnya kita pelan-pelan menghilangkan diri. Justru di sini tidak seperti itu. Si penyakit kusta ketika dia berada dalam kungkungan itu, dia memaksakan diri untuk melawan. Dia memaksakan diri untuk tidak tergoyahkan. Dia tinggalkan hukuman sosial itu dan dia keluar, dia berlari mencari Yesus. Ketika kita berada pada situasi yang disudutkan, kita berada pada situasi yang tertolak, kita terhukum dalam hukuman sosial, dengarkan baik, jangan tinggal sayang diri, tetapi bertindaklah untuk keluar dari hukuman sosial itu. Pergi cari Yesus, berjumpa dengan dia, karena hatimu benar-benar merindukan kelepasan. Dan itulah yang dimiliki oleh si penyakit kusta itu. Dia gunakan kesempatan satu-satunya yang datang, karena Yesus melewati tempat di mana dia berada. Itulah kesempatan yang tidak disia-siakan. Kalau ada kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus, sementara engkau berada dalam penghukuman sosial dari orang-orang karena engkau pernah melakukan kesalahan, jangan hukum dirimu lagi, tapi gunakan kesempatan untuk datang kepada Yesus. Tuhan mampu merubah keadaan. Saya dikunjungi hari Jumat malam seorang anak Tuhan. Dia datang, dia mengaku dosa. Saya tidak kenal. Sampai jam 11:30 malam. Pak, saya mengaku dosa. Saya belum kenal. Namamu siapa? Nama depannya itu ternyata Muhammad. Tanya, kamu Islam? Iya. Sebenarnya hari ini saya tunggu dia datang, tapi kayaknya tidak ada. Karena saya mau layani dia terus. Dia belajar ilmu-ilmu gelap dengan salah satu orang, dan akhirnya dia punya itu. Tapi ketika dia menyadari diri dia tidak bisa baik-baik saja, dia selalu dihantui dengan rasa ketakutan. Kemana-mana dia pergi selalu dia punya musuh. Dia buang, dikembalikan kepada yang punya. Tapi saya bilang, malam ini Tuhan kasih lihat saya, kau terikat di lehermu, di pinggangmu dan kedua kakimu, satu-satu tali merah. Kau buang ilmunya, tapi kau sudah terikat. Yang melepaskan bukan saya, tapi saya akan tuntun kamu. Pengakuanmu di hadapan Tuhan.
Dan kau mengaku, kita berdoa Tuhan lepaskan, tapi prosesnya tidak semudah yang kau membalikan telapak tangan, karena kau sudah minum dan kau sudah melakukan perbuatan itu. Kau harus dibaptis. Saya tanya, kau sudah dibaptis belum? Belum, Pak Gembala. Oh ya, kau harus dibaptis. Kau kembalilah ke gereja di mana kau dilayani, mintalah pembaptisan di situ. Saya tidak pernah pergi ke gereja, Pak Gembala. Oh, ya udah, karena saya ingin ini jangan putus pelayanan itu supaya lebih sempurna, lebih berhasil murni, datanglah ke gereja. Saya lihatnya, tidak datang, mungkin dia ketiduran. Kan dia mengaku dia orangnya tidak pernah injak gereja. Susah memang kalau ada gereja. Waktu-waktu itu saya akan agak susah untuk tepat waktu. Tiba-tiba datang jam 9 malam, akhirnya saya konseling dia sampai setengah 12 malam. Itu pun dia masih mau cerita banyak. Itu saya bilang, maaf ya deh, sudah setengah 12 malam. Mungkin besok lagi lah, supaya kamu bisa beristirahat. Saya juga bisa persiapan pelayanan. Oh ya Pak. Saya melihat di sini dia ketika menyadari dirinya. Jadi kalau orang sudah menyadari dirinya bahwa dia berdosa, dia menyadari dirinya bahwa dia membutuhkan Tuhan, dia tinggalkan itu dan dia datang. Saya bilang, kamu datang pada orang yang tepat, bukan berarti saya yang tepat di antara semua orang. Banyak hamba-hamba Tuhan, datanglah kepada mereka. Datanglah kepada mereka yang bisa menolong engkau berjumpa dengan Tuhan.